يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. صدق الله العظيم. Kali ini kita akan lebih fokus untuk memulai kajian ilmu tajwid. Sebagaimana mulai hari ini kita telah mendapatkan dan menggunakan kitab panduan tajwid, yaitu kitab Tahsin Tilawah dan Tajwid Praktis. Ini kitab sudah semuanya dipegang oleh penyusunnya, yaitu Al-Ustadz Nur Hadi Kastamin dengan editor Ahmad Ulil Absor ini Al-Hafidh. Bapak Ibu yang saya hormati, saya berharap meskipun saya yakin sebagian besar juga sudah punya kitab-kitab lain ilmu tajwid, tapi saya berharap semuanya memegang dan memiliki kitab ini, karena kitab inilah yang akan kita gunakan sebagai pemandu kita, supaya lebih enak kita belajarnya, kita membahas dan mengkajinya. Saya yakin Bapak-Bapak juga sudah punya kitab-kitab tajwid yang lain, tapi sekali lagi setiap kali nanti pertemuan di hari Sabtu pagi setelah tahsin, kita akan menggunakan panduan kitab ini supaya kita lebih mengikutinya dengan praktis, dengan lebih nyaman, dan merujuk kitab yang kita gunakan. Yang kedua, Bapak Ibu, untuk mengetahui kepada kita bahwa tentu ilmu tajwid sebagaimana kitab ini prosesnya bukan lebih mengarang, bukan, tapi lebih kepada menghimpun atau menyusun. Makanya biasanya disebutnya penyusun gitu. Karena memang ilmunya sudah ada. Tinggal kita kemudian himpun, kita susun dari berbagai kitab, lalu kita redaksikan sesuai dengan apa yang kita tuangkan. Jadi bukan lebih kepada mengarang kan. Kalau mengarang biasanya dari sesuatu yang baru kita ciptakan, kita buat. Tapi kalau menghimpun atau menyusun itu lebih kepada sudah ada kitabnya, teori-teori yang lain yang berserakan dalam banyak kitab, lalu dihimpun ulang, dicatat ulang, sebagaimana guru kita Ustadz Nur Hadi ini juga memberikan penyusunan ulang terhadap ilmu tajwid bersamaan dengan teori yang dikembangkan dalam baca Al-Quran, tahsin Al-Quran, yaitu Tartila Arba'in ini. Supaya kita mendapatkan manfaat dari ilmu yang beliau susun, mari untuk kali ini kita bacakan surah Fatihah kepada penyusun kitab, untuk beliau, orang tua sekaligus semua yang memberikan kontribusi kepada penyusunan kitab tajwid ini. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah.
Syai'un lillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang ketiga, jamaah sekalian, ini saya juga mohon pandangannya gimana sebaiknya kita mulai dari awal benar-benar atau lanjut dari bahasan kita. Sebaiknya dari awal saja ya, supaya kita benar-benar memang menghatamkan kitab ini sepenuhnya. Sebenarnya kalau mau lanjut kita bahasanya mau masuk ke sifatul huruf. Tapi sepertinya kita harus lebih baik mengawali aja dari bab pertama dan nanti kita lanjut berikut-berikutnya. Baik jamaah sekalian, sudah pegang semuanya ya. Cukup kan kitabnya? Insya Allah cukup. Dan nanti kalau ada yang kurang boleh ditambahkan. Silahkan kita langsung masuk pada halaman 1. Bab 1 yang ini mengawali dengan pendahuluan atau biasa disebut dalam Arab muqaddimah atau al-muqaddimah, halaman 1. Sudah pada diketahui? Silakan. Halaman 1. Bab 1 pendahuluan judulnya. Sudah Pak Haji Budiman? Mohon maaf, halaman 1 ya. Pak Beri sudah? Oke. Ini soalnya kita benar-benar ngawalin. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang 3 hal utama ya. Yaitu yang pertama, A itu pengertian ilmu tajwid. Kemudian B, hukum mempelajari ilmu tajwid. Dan yang C, yang ketiga yaitu tujuan mempelajari ilmu tajwid. Nah, ini supaya kita mengetahui segala sesuatunya dari awal memang dibahas lebih dulu tentang pengertian. Jadi pengertian itu kalau dalam bahasa Arab disebut dengan ta'rif atau dalam bahasa Inggris disebut dengan definisi. Sama aja artinya. Jadi pengertian, ta'rif, definisi. Sampai di sini bisa diikuti jamaah sekalian. Setiap kita mau melakukan segala sesuatu, itu memang sangat dianjurkan mengetahui dulu pengertiannya. Supaya apa? Kita paham maksudnya, termasuk ilmu tajwid ini apa sih? Sebelum kita bahas-bahas yang lebih panjang. Baik. Kita akan lebih baca saja, nanti saya tambahkan beberapa penjelasannya. Kalau ada yang kurang di akhir boleh nanti ada pertanyaan atau tanya jawab, atau ada yang mau diperjelas, diklarifikasi, monggo. Kita awali dari pengertian ilmu tajwid. Kata tajwid atau at-tajwid berasal dari bahasa Arab, dari akar kata jawwada yujawwidu tajwidan. Maka ada istilah jayyid, jayyid jiddan, itu satu akar kata. Jawwada yujawwidu tajwidan. Menurut bahasa, tajwid adalah memperbaiki dan menyempurnakan. Itu. Jadi tajwid itu artinya memperbaiki. Mungkin bisa jadi sudah baik, tapi lebih lagi diperbaiki. Atau belum baik, akhirnya diperbaiki, disempurnakan. Itu tajwid artinya. Jadi tajwid, ingat, kalau kita dari sisi bahasa, tajwid adalah memperbaiki. Apa yang diperbaiki? Nah, ini nanti di dalam istilahnya. Sedangkan menurut istilah, nah ini, selalu kan begitu. Kemarin kita baca dan pelajari ulumul Quran selalu ada. Secara bahasa apa, secara istilah apa. Istilah itu biasanya mengikuti kandungan bahasa. Tapi dalam pengertian bahasa saja tidak cukup. Karena memang pengertian istilah itulah yang digunakan definisi secara lebih lengkapnya. Menurut istilah, ini boleh kalau ada yang nanti penting itu
apa garis bawahi atau apa kalau ada yang bawa pulpen. Tajwid adalah ilmu yang menjelaskan hukum-hukum dan kaidah-kaidah yang harus dipegang teguh ketika membaca Al-Quran. Sesuai yang didapat oleh kaum muslimin dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan memberikan hak kepada setiap huruf, baik makhrajnya, tempat keluarnya huruf, sifat dan harakatnya, tanpa dibuat-buat dan tanpa semau-maunya sendiri. Nah, ini tajwid. Artinya di sini berarti ada beberapa unsur. Yang pertama, tajwid itu adalah satu kaidah, satu hukum-hukum yang terhimpun dalam kaidah-kaidah yang terkait dengan bacaan Al-Quran. Supaya apa? Supaya bacaan Al-Quran kita setelah mengetahui hukum-hukum dan kaidah yang diberikan, itu dibaca dengan benar. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah cara memang Nabi membacakan wahyu Allah berupa Al-Quran ini kepada sahabatnya. Dan sahabat kepada tabi'in. Tabi'in kepada tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in kepada tabi'ut tabi'ut tabi'in. Dan demikian seterusnya. Sampailah kepada guru-guru kita. Dan sampai kepada kita semuanya. Karena Al-Quran ini adalah kitab yang sifatnya mutawatir. Mutawatir itu adalah si Al-Quran diriwayatkan secara bersamaan tanpa terputus sama sekali. Tuh. Jadi mutawatir itu intinya tidak putus dan diriwayatkan oleh sekian banyak orang. Maka termasuk alhamdulillah misalnya kayak saya ngaji kepada siapa? Itu ada silsilahnya guru. Guru saya kepada gurunya, gurunya kepada gurunya, gurunya kepada gurunya, gurunya sampai kepada Rasulullah. Saya ada 4 atau 5 jalur yang mengajar, baik guru saya dalam negeri maupun luar negeri ada saya. Jadi saya misalnya ngaji kepada Al-Habib Sayyid Aqil Husain Al-Munawwar, yang dulu mantan Menteri Agama. Saya dapat itu silsilahnya. Ilmu dari saya ke beliau, dari Al-Habib ke Habib ke guru-gurunya sampai kepada Rasulullah. Saya dulu misalnya pernah ngaji dari orang luar negeri namanya Syekh Khalil Ibrahim Al-Ubaidi. Itu saya punya silsilahnya. Jadi jangan dikira main-main saya ngajar ini gini. Saya bertanggung jawabkan. Kalau Bapak Ibu sudah bagus-bagus, nah saya baru boleh kasih sanad kepada. Saya boleh ngasih sanad kepada Bapak-Bapak sekalian, boleh. Tapi yang benar-benar, yang sudah selesai dari awal hingga akhir dengan bacaan yang benar. Saya lihat dari sekian, alhamdulillah belum ada yang memang berhak untuk dapat sanad ini. Iya, belum. Terus terang, belum ada. Karena memang belum pernah ada juga. Saya khatamkan betul dari Fatihah sampai An-Nas, dibaca di hadapan beliau, di hadapan Syekh Khalis. Makanya saya dapat sanadnya, bahkan 2 qiraah saya dapat. Jadi saya pertanggungjawabkan contoh seperti itu. Karena itu bacaan yang persis saya baca sudah dikoreksi guru saya. Guru saya dikoreksi gurunya saya, gurunya sampai persis dengan apa yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang untuk memudahkan itu semua, kaidahnya dengan menggunakan ilmu tajwid. Maka sebenarnya ilmu tajwid ini munculnya belakangan setelah zamannya tabi'in. Sebagaimana ilmu nahwu saraf. Grammar itu nahwu saraf itu banyak diciptakan atau disusun oleh para ulama pada zaman tabi'in untuk memudahkan orang belajar bahasa Arab. Kalau ini untuk memudahkan orang belajar membaca Al-Quran. Jadi sudah ada bayangan ya, kalau disebut tajwid berarti ilmu untuk memperbaiki bacaan Quran kita sesuai dengan kaidah-kaidah yang disusun oleh para ulama. Oke. Yang berikutnya hukum mempelajari ilmu tajwid. Saya baca saja.
Al-Quran merupakan pedoman hidup umat Islam. Mempelajarinya merupakan kewajiban yang harus dilakukan atau dikerjakan. Demikian pula dengan membacanya. Tidak sama dengan membaca teks Arab seperti pada umumnya. Jadi teks-teks Arab pada kitab-kitab yang lain. Namun membaca Al-Quran ada kaidah dan aturannya sendiri. Kaidah dan aturan membaca Al-Quran tersebut dipelajari dalam ilmu tajwid. Ya, termasuk kitabnya kita ini. Karenanya Allah berfirman, sebagaimana yang tadi subuh kita baca dalam surah Al-Muzammil ayat 4. Ya ayyuhal muzammilu qumil layla illa qalila. Nisfahu aw inqus minhu qalila. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Itu dipenggal ayatnya. Warattilil Qur'ana tartila. Ini dasar kewajiban membaca Al-Quran dengan benar. Ini diingat-ingat ayatnya. Ke orang kalau membaca Quran semaunya itu bukannya dapat pahala malah dapat dosa. Karena teksnya Al-Quran ini dibaca sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah. Rasulullah dari malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perintahnya Allah warattilil Qur'ana, dan bacalah Al-Quran ini tartilan dengan tartil. Apa tartil nanti di bawahnya disebutkan. Tartil dalam ayat tersebut mengandung arti teratur, perlahan-lahan, tidak kemudian cepat yang kemudian merusak makharijul hurufnya, membaguskan dan memperhatikan tajwidnya. Itu namanya tartil. Bisa dilihat ya tulisannya ya, nanti jangan sampai baca. Hal ini tidak dapat dilakukan tanpa mengerti dan memahami kaidah bacaan Al-Quran seperti yang dipelajari dalam ilmu tajwid. Jadi memperbaiki bacaan Al-Quran memang jalan utamanya, cara yang paling tepatnya adalah mempelajari ilmu tajwid. Nah, dilanjutkan di sini, hukum mempelajari ilmu tajwid secara umum adalah fardu kifayah bagi kaum muslimin. Jadi fardu kifayah itu kewajiban yang harus dilakukan oleh bagian daripada umat Islam. Kalau tidak ada yang melakukan sama sekali, dosa semua. Tapi kalau ada yang sudah melakukan, gugur kewajiban yang lain. Tapi dia dihukumi fardu ain bagi seorang ulama dan qurra. Itu tulisannya salah ya. Qurra itu sebenarnya. Tapi qurd itu boleh dibenahi. Qurra. Qurra itu RO kemudian oh ini sudah benar ya? Oh iya iya ya, saya sendiri yang salah. Saya kira D itu qurra yang kemudian dikasih tanda petik ya. Yang mendalami agama. Beda halnya nih kalau Bapak Ibu mohon maaf pengen jadi ustadz, dalam pengertian ustadz pemandu agama, seorang qori, seorang ulama itu fardu ain. Harus itu mempelajari ilmu tajwid. Gak mungkin seorang imam di masjid misalnya, seorang pengajar Al-Quran lalu nggak ngerti ilmu tajwid. Dosa dia itu. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu yang tanpa ilmu. Ya, bagaimana menjadi seorang imam masjid misalnya, mohon maaf masjid, apalagi imam rawatib macam Ustadz Nahrawi misalnya, itu wajib itu fardu ain harus tahu ilmu tajwid karena dia memandu yang lain, ngajarin orang, ya itu fardu ain. Tapi kalau masyarakat secara umum itu boleh disebut dengan fardu kifayah. Maka dikatakan di sini, sedangkan membaca Al-Quran yang baik seluruhnya ataupun sebagiannya saja sesuai kaidah ilmu tajwid, hukumnya adalah fardu ain bagi setiap qori atau pembaca Al-Quran. Ini harus dibedakan, ini kesimpulannya. Membaca Al-Quran dengan benar, sebagaimana kaidah-kaidah tajwid, itu hukumnya fardu ain. Tadi ayatnya, waratil Qur'ana tadi. Maka jangan main-main. Kita ini kayaknya saja baca Al-Quran. Setiap Ramadan, mohon maaf, khatam 1 kali 2 kali. Tapi cuman kebut-kebutan. Tapi asal khatam, bacanya nggak karu-karuan, mohon maaf. Itu belum tentu mendapatkan pahala. Kalau nggak malah kemudian mendapatkan dosa. Ini bedanya Al-Quran. Makanya
belajar membaca Al-Quran itu adalah sesuatu yang wajib itu tadi, karena kaitannya mempraktekkan bacaan yang benar, itu adalah kewajiban, fardu ain. Jadi mempraktekkan bacaannya yang benar itu fardu ain. Hanya kalau mempelajarinya secara umum boleh fardu kifayah. Bisa dibedakan ya. Mempelajari kaidah-kaidah tajwid itu fardu kifayah. Kan begini nih, mohon maaf contoh. Orang bisa berenang, itu bisa jadi dia nggak harus mempelajari teori-teori berenang. Langsung aja masuk kolam, pokoknya kemudian dia berupaya bisa bergerak dan seterusnya, dipandu sedemikian, akhirnya bisa berenang. Bisa. Seperti orang membaca Al-Quran. Udah, baca Al-Quran pokoknya dituntun, dibimbing, diarahin. Lama-lama juga bisa. Asal yang baca benar, dia akan bisa baca benar. Meskipun tidak menggunakan teori-teori tajwid. Seperti zaman sahabat kepada Nabi. Nggak ada ilmu tajwidnya. Tapi diajari Nabi dengan cara benar. Nah, mempraktekkan bacaan yang benar, itu fardu ain. Wajib bagi setiap muslim. Meskipun dia nggak mempelajari teori-teori tajwid atau hukum-hukum tajwid, nggak apa-apa. Yang penting benarnya. Tapi kalau kemudian kita untuk membaca Al-Quran yang benar, lalu ada teori-teori dan hukum-hukum tajwid yang memudahkan kita untuk membaca Al-Quran dengan benar, kenapa tidak? Kenapa nggak harus kemudian kita pelajari? Sebagaimana mohon maaf tadi saya contohkan, orang belajar nyupir juga begitu. Dikasih teorinya, dikasih hukum-hukumnya, dan itu jauh lebih tertib daripada otodidak. Pokoknya masih mending ini nyupir, kalau otodidak masih mungkin kan, tapi kalau Al-Quran tidak mungkin otodidak. Sekali lagi, Al-Quran tidak mungkin otodidak, meskipun kita harus belajar melalui YouTube, melalui Mbah Google dan seterusnya, karena harus ada pembimbing. Itulah pentingnya kita mengaji. Dan alhamdulillah kita mendapati kesempatan mengaji kayak begini. Lah ya belum tentu juga kita seterusnya apa namanya dapat kesempatannya. Minimal Bapak Ibu, minimal. Saya kadang ingatkan, minimal kita sudah gugur kewajibannya. Kalaulah kita belum bisa ya kayak Pak Haji Budiman belum sempurna atau belum bagus banget, itu kita sudah kehilangan dosa. Kehilangan dosa. Tapi orang sudah nggak bisa ngaji Quran. Ini bedanya bener nih dalam hukum. Orang nggak bisa ngaji Quran, lalu dia nggak belajar dengan Al-Quran, bagaimana cara membacanya? Dia membaca seenak dewi, sekarpe dewi, bukan dapat pahala. Itu malah dapat dosa. Lah itu yang beratnya jemaah sekalian. Bedanya Al-Quran. Beda dengan orang belajar. Meskipun lalu kemudian ya belum sampai sempurna sekalipun, dia sudah berupaya belajar dan itu menggugurkan kewajibannya. Maka hukum sekali lagi mempelajari ilmu tajwid itu memang fardu kifayah bagi seorang awam, orang umumnya umat muslim. Tapi bagi orang-orang tertentu yang memandu itu fardu ain. Tapi hukum membaca Al-Quran dengan benar itu fardu ain, wajib, wajib. Nggak boleh baca Quran lalu kemudian tidak dengan cara yang benar. Baik, poin yang ketiga, satu bab ini kita selesaikan. Apa sih tujuan mempelajari ilmu tajwid? Tadi juga sudah kita jelasin, tapi secara umum kita baca di sini. Tujuan mempelajari atau memelajari ilmu tajwid yaitu menjaga lidah kita atau lisan kita agar terhindar dari al-lahan. Al-lahan, bahasa Arab. Al-lahan itu apa? Kesalahan atau kekeliruan saat membaca Al-Quran. Itu memang penting tujuannya, supaya tidak salah, supaya tidak keliru. Kalau nggak salah, nggak keliru berarti benar. Lah itu. Tujuannya berarti adalah supaya bacaan kita itu benar, bacaan saat baca Al-Quran. Al-lahan atau kekeliruan, kesalahan dibagi menjadi dua bagian. Apa yang disebut dengan al-lahnul jali dan al-lahnul khafi. Mohon bacanya yang benar nih. Al-lahnul jali dan al-lahnul khafi. Ya, kita nggak usah terlalu serius, yang penting nyampe lah. Pak Jun ya, ini jangan terlalu serius banget nggak cinta. Mbak serius malah nggak nyambung. Jadi sebut aja al-lahnul jali dan al-lahnul khafi. Itu sudah ada tulisannya. Apa sih yang disebut dengan al-lahnul jali? Nomor satu itu
yaitu kesalahan nyata yang terjadi pada saat mengucapkan lafaz-lafaz Al-Quran sehingga mengubah arti. Dinamakan jali karena kesalahannya tampak begitu jelas dan nyata oleh para ahli qurra atau disebut dengan ahli qiraah dan orang yang menyimaknya. Menyimaknya itu orang yang mendengarnya. Nyimak itu dari kata sima, artinya mendengar. Jadi simak dengan baik itu artinya dengar dengan baik. Menyimaknya. Orang-orang ahli qiraah kalau menyimak ada orang bacaan salah itu pasti tahu. Kesalahan jali ada kalanya terjadi karena mengubah huruf atau harakat. Misalnya, ini contoh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu, pakai du. Ada miripnya dibaca alhamdu. Jadi dot, itu salah jali. Gak boleh alhamdu. Wah, karena itu mengubah arti total. Alhamdu, itu artinya segala puji. Kalau alhamdu itu artinya adalah apa itu? Rasa asam. Hamud itu rasa asam. Masa alhamdu segala rasa asam lillahi bagi Allah kan jadi berubah total itu arah coba. Satu huruf bisa dan itu banyak dalam bahasa Arab. Maka nggak boleh kita bacanya alhamdu itu artinya itu keasaman, asam, kecut. Kalau bahasa Jawa mah kecut, segala kekecutan, segala keasaman milik Allah. Yang awalnya alhamdu, segala puji dan keagungan. Coba berubah banget. Itu dari sisi huruf. Sisi harokat juga bisa merubah. Contoh, iyyaka na'budu. Dibaca iyyaka tanpa ada tasdidnya. Tuh, iyyaka na'budu. Berubah maknanya. Awalnya iyyaka ada tasdid, hanya kepadamu ya Allah na'budu kami menyembah. Kalau iyyaka na'budu menjauh darimu ya Allah kami menyembah. Jadi kebalikan. Jadi iyyaka hanya kepadamu dari lafaz iyyaka ada tasdidnya, dihilangkan tasdidnya malah berarti menghindar dari menyembah kepada Allah. Sebuah lawan kata yang maka kalau baca hati-hati. Iyyaka nggak boleh, iyyaka nggak boleh, harus iyyaka dengan tasdid. Maka ini jelas mengubah makna. Itu tadi. Kesalahan bacaan tersebut menurut ulama ahli qiraah merupakan kesalahan besar dan apabila dilakukan secara sengaja maka hukumnya haram. Itu Al-Qur'an. Udah tahu itu salah, masih dibaca salah, haram. Itu namanya salah yang disebut dengan jali atau al-lahnul jali. Nah, yang kedua jamaah sekalian yang disebut dengan al-lahnul khafi, yaitu kesalahan pada kaidah-kaidah tajwid dan tidak sempurnanya pengucapan, namun tidak sampai mengubah makna atau susunan kalimat atau i'rab dalam bahasa Arabnya. Dinamakan khafi karena awam, orang umumnya orang tertutup atau tidak mengetahui kesalahannya kecuali para ahli qiraat. Ini kesalahannya ringan lah, kesalahan yang samar. Contohnya kayak apa? Contohnya tidak membunyikan gunnah atau mat atau tafkhim tebal, tarqiq tipis dan lain-lain sebagainya yang menyalahi kaidah tajwid dalam membaca secara benar. Contohnya membaca kalimat Malikin nas tidak dibaca gunnah, tidak dibaca dengung. Kan ada orang buru-buru. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Tidak ada dengungnya. Itu salah. Tapi salahnya salah khafi. Salah tipis. Nggak sampai merubah makna kalau sekiranya tidak banget-banget. Yang benar kan harus dibaca gunnah. Dibaca gunnah itu artinya didengungkan. Bagaimana bacaannya? Mestinya Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, malikin nas. Ditahan, tidak langsung malikin nas. Orang sering membaca bacaan gunnah lalu kemudian tidak ditahan, tidak didengungkan. Itu kalau orang ahli qiraat sudah tahu, wah ini bacaannya salah. Meskipun salahnya tadi khafi.
atau membaca panjang huruf yang tidak merubah makna. Contoh dalam kalimat wala ana abidum ma'abattum yang seharusnya dibaca pendek. Surah apa ini? Surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana abidum. Ana di sini meskipun tulisannya ada alif, sepertinya dibaca panjang, tapi cara membacanya pendek. Dibaca panjang. Contoh wala ana abidum itu salah khafi. Enggak sampai ngerubah makna, tapi salah dari bacaannya. Gimana yang benar? Pendek sebagaimana Nabi mencontohkan wala ana abidum ma'abattum. Ini jamaah sekalian. Ingat pas, makanya kalau kuliah ayul kafirun, kalau nggak ngaji, itu ananya dibaca panjang. Apalagi kemudian tidak ada pembimbingnya. Karena tulisannya itu panjang. Ngikutin tulisannya ada alifnya. Padahal bacanya pendek. Nah, maka di sini disebutkan akan tetapi jika memanjangkan atau memendekkan huruf dapat mengubah makna sebuah lafaz, maka hukumnya haram. Tuh, beratnya di situ jamaah sekalian. Kalau nggak merubah makna seperti contoh di atas, nggak apa-apa. Tapi kalau sampai merubah makna, sama hukumnya haram. Meskipun itu ya, jadinya akhirnya kesalahannya bukan kesalahan khafi, tapi kesalahan apa tadi disebutnya? Jali. Jadi jali itu jelas, khafi itu samar. Misalnya yang kesalahan memendekkan menjadi sesuatu yang fatal, memendekkan huruf ana dalam kalimah qulna sehingga berubah bacaannya menjadi qulna. Kan ada itu dalam surah Al-Baqarah misalnya Allah berfirman, "Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis." Itu kan wa idz qulna mestinya panjang. Tapi nunnya dibaca pendek. Wa idz qulna lil mala. Itu berubah banget maknanya. Apa artinya di sini katakan? Maka arti yang sebenarnya adalah kami Allah. Wa idz qulna dan tatkala qulna kami Allah Ta'ala qulna. Nanya di situ maksudnya kembali kepada Allah. Berubah menjadi artinya kalau dipendek mereka perempuan yang berkata. Coba. Berubah banget kan? Yang awalnya mohon difahami wa idz qulna kalau panjang itu artinya dan tatkala kami Allah Ta'ala berkata. Tapi kalau dipendekin wa idz qulna itu tatkala perempuan-perempuan banyak itu berkata. Tuh, hanya satu alif bilang berubah. Karena dari kata qala qalu qalat qalata qulna. Itu dari kata qulna itu perempuan-perempuan banyak berkata. Tapi kalau kulna, kami Allah berkata. Berubah sekali maknanya. Itu kalau orang punya ilmu, jamaah sekalian, itu makanya kadang-kadang malah hati-hati. Tapi kalau orang nggak punya ilmu, namanya orang nggak punya ilmu, ngawur, sampai naik dewe, ya salah, nggak ngerti salah. Itu kerusakan yang paling susah. Orang salah, tapi nggak ngerti salah, itu kerusakan besar itu. Masih mending orang salah, nyadarin salah. Biasanya akan memperbaiki. Orang salah, yang nyadarin salah. Ya udah tersesat dia. Lah iya kan kalau salah kan nyari-nyari jalan dia. Oh, salah ini, bukan ini. Akhirnya dia cari alternatifnya. Salah kita ini salah. Harusnya ke sana, tapi kok ini. Tapi kalau orang salah nggak nyadar, ya udah pede aja, tahu-tahu kepentok. Dulu, nggak itu kalau nggak seperti persis seperti itu jemaah sekalian. Maka ilmu tajwid yang kita pelajari ini sesuatu yang penting untuk kemudian memandu kita baca Al-Quran dengan benar. Satu bab inilah kita pelajari tentang pengertian tajwid, lalu kemudian hukum mempelajari tajwid, dan yang ketiga hukum mohon maaf tujuannya mempelajari tajwid. Karena sudah larut waktu, jadi sementara tidak ada pertanyaan, langsung saja kita berdoa. Semoga Allah
memudahkan kita semuanya. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة لنا يا رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.